Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa barakallah. Kita masih diberi kesehatan, dan kesehatan di tengah pandemi adalah prestasi yang paling utama. Kesuksesan di tengah pandemi adalah sehat. Maka Sobat Mistis, mari kita jaga kesehatan kita, patuhi protokol kesehatan, dan tingkatkan terus imunitas tubuh dengan berolahraga. Ternyata sambutan Sobat Mistis tentang keranda terbang di Malang cukup antusias. Maka Mbah perlu melakukan sebuah investigasi mendalam tentang pagebluk yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang mengatakan ada di Malang, ada yang mengatakan ada di Madura, dan ada beberapa yang mengatakan di Jawa Tengah. Sebenarnya pagebluk itu apa? Dan seperti apa dampak mengerikannya? Pagebluk adalah bahasa Jawa yang artinya wabah atau epidemi atau penyakit menular yang berbahaya. Bahkan dikatakan dalam riwayat terdahulu, pagebluk disimbolkan sebagai penyakit mengerikan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Orang yang lahir 80-an ke sana pasti sudah terbiasa dengan kalimat esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Sebagai simbol bahwa kengerian dampak dari pagebluk luar biasa. Artinya, pagi sakit, sorenya meninggal dunia. Sorenya sakit, paginya meninggal dunia. Bahkan ada yang meyakini pagebluk disimbolkan dengan lampor, keranda terbang yang dipikul oleh bangsa jin. Bagi siapapun yang melihatnya, hati-hati, akan berdampak fatal dan bisa menyebabkan kematian. Ada juga yang meyakini taun, fenomena gaib ketuk pintu. Hati-hati bagi Anda yang tiba-tiba saja pintu rumahnya diketok. Karena pada saat Anda berani membukanya, maka Anda akan mati. Nggak kebayang, mungkin kalau tengah malam orang mengetok pintu, kita nggak mungkin membukanya. Karena secara logika, siapa yang mau datang tengah malam? Tapi ini tak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, bahkan hanya diintip dari balik jendela bisa menyebabkan kematian. Ngeri sekali. Siapa sih sebenarnya yang mengetok pintu? Malaikat atau jin? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau berbicara bahwa yang mengetok pintu jin, logika manusia yang beragama, jin tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa. Malaikatkah? Nah, ini yang sampai detik ini menjadi sebuah misteri. Kalau dari pengalaman Mbak Mijan, dari mata batin Mbak Mijan, yang mengetok pintu atau penampakan keranda terbang adalah sebuah simbolik bahwa kita, manusia, harus waspada terhadap apapun bentuk bencananya. Kita tidak perlu panjang lebar, solusi mengatasi pagebluk, bahkan teror ketakutan tentang ketuk pintu. Versi dulu adalah ruatan. Apa itu ruatan? Ruatan berasal dari kata dasar rawat, bahasa Jawa, yang artinya bersih-bersih. Ruatan dimaknai sebagai ritual tradisi untuk membuang hal-hal negatif baik di dalam tubuh manusia maupun dalam suatu wilayah, daerah, kota, desa, hingga Nusantara. Indonesia butuh ruatan massal saat sekarang. Walaupun ruatan sudah tidak relevan oleh zaman. Pandemi, epidemi, wabah, pagebluk itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Dan cara mengantisipasinya juga sudah dilakukan oleh leluhur kita dengan ruatan. Ruatan bisa dimaknai tunggal, bisa dimaknai majemuk. Tunggal untuk membersihkan diri sendiri, ruatan diri, dan majemuk, ruatan massal. Ada ruatan deso. Artinya membersihkan desa, membersihkan suatu wilayah dari hal-hal yang negatif. Yang sifatnya buruk, bahkan sifatnya membunuh.
Tokoh sentral zaman dulu, dalang. Dalang dipandang sebagai tokoh yang bisa memberikan wayangan, wajangan, wejangan, sekaligus hiburan. Sebagai simbol penguatan, saling menguatkan bahwa manusia adalah makhluk pemberani, menempa mental serta spiritual sebagai bentuk dari membangun imunitas tubuh manusia. Kalau zaman modern seperti sekarang, bagaimana sebuah wabah bisa diusir hanya dengan pertunjukan wayang kulit? Tapi faktanya adalah berhasil. Faktanya wabah menghilang, pagebluk berhenti. Bahkan diriwayatkan untuk mengantisipasi lampor dan teror ketuk pintu, itu menggunakan ketupat selamat. Jadi membuat ketupat dari daun kelapa, janur namanya, isinya ada beras, kacang hijau, bawang putih, bawang merah, cabai, dijadiin satu dan diikat di atas pintu. Boleh di dalam rumah atau boleh di luar rumah. Cara tradisional untuk menghindari teror hantu ketuk pintu. Itu tadi solusi versi tradisional yang terbukti bisa menghilangkan pagebluk. Lalu sebagai manusia modern, kita harus bersikap bagaimana? Sementara manusia modern adalah manusia yang berpikir realita. Kembali lagi Mbah tekankan bahwa manusia harus kembali ke pakem. Kita harus kembali ke dasar hukum agama untuk menyikapi hal tersebut agar menjadi balance. Ya, hukum kita menyikapi hal seperti ini harus menyeimbangkan logika. Meyakini seyakin-yakinnya bahwa kematian adalah suratan takdir yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahwa wabah adalah sebuah ketentuan Allah, ajal adalah takdir Allah. Selain leluhur kita, para kiai, para ulama zaman dulu juga sudah mengajarkan bagaimana caranya kita menghindari pagebluk dengan istighosah. Istighosah itu artinya meminta pertolongan kepada Allah. Zaman sekarang, ritual tradisional juga tidak dijalankan. Istighosah juga dihindari. Lalu kita mau bagaimana? Sementara apapun argumennya, jutaan manusia di bumi telah menjadi korban dan telah meninggal dunia. Arti lain, jika raga tidak bisa mengatasi, kita butuh bantuan jiwa. Berdoa dalam jumlah yang banyak, istighosah, ruatan, kewaspadaan, obat, vaksin, upaya, segala daya sebagai manusia, simbol makhluk yang paling berani. Ketahuilah bahwa Allah telah menitipkan zat yang luar biasa yang disebut dengan imun tubuh. Orang dulu membangun imun dengan berbagai macam cara, bukan seperti sekarang dengan istilahnya menebar ketakutan. Apa kesimpulan kita kali ini? Seimbangkan pikiran kita, seimbangkan ucapan kita, seimbangkan perasaan kita, seimbangkan tindakan kita. Adanya awal, pasti ada akhir. Adanya gelap, pasti ada terang. Ingat, doa, dan doamu bisa merubah nasib manusia. Sedekah, dan berbagimu bisa menghindarkan diri dari bencana. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.